Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan teknologi informasi, sejarah perkembangan komputer. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hardware komputer. Jika ada yang belum tahu apa sih itu hardware komputer, nah di sini saya akan menjelaskan apa itu hardware komputer. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nirwana. Nomor induk mahasiswa 2002 09500029 dari kelas PTIKF. Mata kuliah pengantar ilmu komputer oleh dosen pengampu Dr. Mustari Lamada SPD MT, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baiklah, kita masuk pada agenda pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu perangkat keras komputer, yang kedua yaitu perangkat keras input dan output, dan yang terakhir yaitu proses pada perakitan komputer. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua yaitu perangkat keras komputer atau hardware. Nah, definisi hardware sendiri adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Nah, supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Nah, ada pembagian dari sistem komputer sendiri ialah hardware, firmware, dan software. Nah, perbedaan ketiganya yaitu pada hardware, bagian material komputer komponen ini mempunyai massa dan akan diinstalasi dengan obeng. Untuk software yaitu bagian non material dari komputer seperti BIOS dan sistem operasi, sedangkan pada firmware yaitu perangkat lunak yang dibuat ke dalam perangkat keras. Sistem komputer pada hardware sendiri terdiri dari tiga bagian penting yaitu perangkat keras, bagian unit pemrosesan sentral atau central processing unit atau biasa disebut dengan CPU. Yang kedua yaitu prosesor. Nah, selanjutnya bagian perangkat keras, bagian memori RAM dan akses memori, dan memori read only memory. Nah, yang ketiga yaitu bagian perangkat keras, bagian input dan outputnya. Dalam sistem komputasi dikenal banyak sekali yang namanya hardware. Nah, dalam hal ini masalah komputasi dibatasi hanya pada PC saja. Nah, hardware dalam PC sendiri terdiri dalam beberapa komponen utama yaitu CPU, input device, dan output device. Nah, pada ketiga komponen ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian seperti komponen yang pertama yaitu komponen CPU terdiri dari bagian prosesor, RAM dan akses memori, DVD room, sound card, floppy device, casing, power supply, VGA card, network adapter, hard disk, dan juga motherboard. Selanjutnya yaitu bagian dari komponen input device terdiri dari keyboard seat PS2 dan mouse seat PS2. Nah, yang ketiga yaitu komponen output device yaitu speaker, printer, dan juga monitor. Selanjutnya kita masuk pada agenda pembahasan kita yang kedua yaitu perangkat keras input dan output. Perangkat keras input dan output ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu prosesor. Mikroprosesor atau biasa disebut dengan prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Artinya, semua aktivitas yang dijalankan oleh komputer itu dikontrol dan diperintah oleh prosesor. Nah, prosesor sendiri pertama kali diproduksi oleh Intel pada tahun 1974. Adapun produsen prosesor komputer yang paling besar saat ini adalah Intel dan AMD atau Advanced Micro Device. Prosesor dikenal dengan jenis dan kecepatan getar clock speed-nya. Ada beberapa jenis dan model prosesor sesuai dengan nama yang diberikan oleh pembuatannya. Seperti buatan Intel itu terdiri beberapa bagian. Yang pertama yaitu 386, 486DX2, 486DX4, Pentium 75, Pentium 100, Pentium 200 Pro, Pentium 233MX, Pentium 200 Pro, Pentium 2350, Pentium 2450, Pentium 3500, Pentium 3733, Pentium 41GHz, Pentium 42GHz,
Celeron 1,3 GHz, Celeron 1,6 GHz, dan sebagainya. Sedangkan pada AMD Advanced Micro Device yaitu AMD K5200, AMD K6233, AMD Athlon, AMD Duron, AMD Opteron, dan sebagainya. Nah, bisa dilihat gambar pada prosesor Intel dan AMD pada gambar di bawah ini. Prosesor sebagai otak dan bagian utama komputer, sebuah CPU, singkatan dari Central Processing Unit, menunjuk ke bagian dari perangkat keras yang memahami dan melaksanakan instruksi dan data yang terdapat dalam perangkat lunak. Selanjutnya yaitu motherboard. Motherboard atau biasa disingkat dengan MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Motherboard terbagi menjadi bentuk dan juga layout. Nah, dari segi bentuk terbagi lagi menjadi dua, yaitu model desktop atau monitor yang diletakkan di atas CPU dan model tower atau monitor diletakkan di samping CPU. Nah, sedangkan menurut layoutnya juga terbagi menjadi dua, yaitu ATX Advanced Technology dan non-ATX. Nah, perbedaan kedua ini yaitu ATX adalah konektor input-output seperti mouse, keyboard, printer, USB, dan sebagainya yang direkatkan jadi satu pada motherboard. Nah, sedangkan pada non-ATX yaitu konektor input device-nya, input-outputnya merupakan modul terpisah yang dipasangkan pada slot-slot yang tersedia di motherboard. Selanjutnya yaitu Random Access Memory atau RAM. RAM adalah memori utama sebuah PC. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor. Sedangkan untuk penyimpanan secara permanennya itu disebut sebagai ROM atau Read Only Memory. Random Access Memory sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory dan RDRAM, Rambus Dynamic Random Access Memory. RAM adalah tempat penyimpanan jangka pendek. Nah, jumlah RAM yang lebih besar akan membantu kecepatan PC, dan RAM adalah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Selanjutnya yaitu VGA Video Graphics Array Card atau biasa disebut sebagai VGA Card. VGA Card adalah alat yang berfungsi untuk mengirimkan data-data visual atau gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. VGA sendiri merupakan nama asli dari Graphic Adapter. Namun karena berkembang standar baku yang dikembangkan oleh IBM yaitu standar VGA, maka komponen ini dikenal sebagai VGA Card. Produsen VGA Card sendiri ada banyak sekali, di antaranya Asus, Gigabyte, dan MSI. Namun ada pula dua jenis chipset yang banyak digunakan pada VGA card, yaitu chipset buatan Nvidia atau Nvidia GeForce. Yang kedua yaitu ATI atau AT Radeon. Selanjutnya yaitu hard disk drive. Hard disk merupakan komponen vital dalam sebuah PC karena pada komponen inilah semua data-data dan aplikasi yang ada di PC disimpan. Nah, hard disk sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu ATA atau Advanced Technology Attachment atau lebih dikenal dengan IDE Integrated Drive Electronic. Yang kedua yaitu SCSI Small Computer System Interface. Hard disk dijual berdasarkan kapasitas dan kecepatan rotasi yang ada. Semakin cepat putaran sebuah hard disk, semakin cepat data yang dapat ditransfernya. Nah, kapasitas hard disk yang beredar di pasaran mulai dari di bawah 800 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB, 10 GB, 20 GB, dan 30 GB. Nah, produsen hard disk yang cukup dikenal di Indonesia adalah Seagate dan Maxtor. Berikut adalah logo produsennya. Selanjutnya yaitu floppy disk drive. Floppy disk drive atau yang lebih dikenal dengan FDD adalah alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan di sebuah floppy disk atau disket. Pada awalnya FDD muncul dengan ukuran besar yaitu 5,25 mengikuti ukuran disket yang saat itu sedang beredar. Namun saat ini yang masih bertahan adalah FDD yang berukuran
3,5. Untuk pasar Indonesia banyak beredar FDD dengan merek Panasonic. Nah, yang ketujuh yaitu CD-ROM dan DVD-ROM drive. CD-ROM atau DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD karena bersifat ROM, read-only memory. Alat ini hanya mampu membaca data saja. Namun, akhir-akhir ini berkembang teknologi penulisan CD sehingga muncul yang disebut CD array dan DVD array drive. Nah, di mana CD array dan DVD array drive selain dapat membaca read data dari media CD dan DVD, juga mampu menulis write data ke dalam. Selanjutnya yaitu sound card dan speaker. Sound card dan speaker juga biasa disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Nah, selanjutnya yaitu network adapter. Network adapter atau biasa disebut juga dengan NIC, Network Interface Card atau LAN, Local Area Network Card, dan Ethernet Card. Network adapter adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Berkomunikasi di sini bukan berarti bercakap-cakap, melainkan bertukar data dan sumber daya lainnya, misalnya pemakaian printer bersama-sama. Nah, network adapter dikelompokkan menurut kecepatan transfernya, yaitu kecepatan 10 bps biasa disebut dengan Ethernet, 100 bps disebut Fast Ethernet, dan 1000 bps disebut Gigabit Ethernet. Nah, adapun network adapter yang mampu bekerja dalam 3 speed, yaitu disebut dengan combo adapter. Power supply atau UPS. Definisi power supply sendiri adalah komponen PC yang mengatur suplai listrik dari PLN ke komponen di dalam PC tersebut. UPS Interpretable Power Supply. Alat ini merupakan alat yang berdiri sendiri di luar PC yang berguna untuk menyuplai tenaga listrik tanpa berhenti meskipun sumber listrik PLN sedang mati. UPS ini sangat berguna bagi penggunaan komputer karena komponen di dalam PC sangat rentan dengan input sumber daya listrik yang tidak stabil. Nah, selanjutnya yaitu keyboard. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah PC. Selain mouse, melalui keyboard kita dapat memberikan instruksi kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Nah, adapun keyboard memuat tombol-tombol penting, diantaranya tombol penulisan huruf, tombol enter, tombol escape, tombol fungsi F1 dan F12, tombol penulisan angka, dan tombol sistem operasi. Keyboard juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu keyboard versi serial dan keyboard versi PS2. Nah, yang membedakan keduanya hanyalah pada konektor kabelnya. Untuk yang serial berbentuk kotak, sedangkan untuk yang PS berbentuk bulat. Selanjutnya yaitu mouse. Karena berbentuk seperti seekor tikus, alat ini disebut dengan mouse. Sebenarnya alat ini adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Nah, alat ini mempunyai bola untuk menggerakkan pointer dan dilengkapi dengan minimal 2 tombol untuk mengkelinting, yaitu tombol kiri untuk left click dan tombol kanan untuk right click. Nah, untuk tombol kiri left click itu adalah untuk mengeksekusi sebuah poin yang ditunjuk oleh pointer. Nah, untuk yang tombol kanan right click itu memunculkan menu yang berhubungan dengan poin yang ditunjuk oleh pointer. Mouse sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu mouse versi serial dan juga mouse versi PS2, sama halnya dengan keyboard. Selanjutnya yaitu scanner. Scanner adalah alat yang berfungsi untuk mencitrakan sebuah foto atau benda 3 dimensi ke dalam wujud sebuah file atau gambar digital, sehingga kita dapat melakukan editing gambar dengan aplikasi image editor seperti Photoshop, Corel, dan sebagainya. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Selanjutnya yaitu barcode.
Barcode adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam PC dari sumber data yang berbentuk barcode. Alat ini hanya aksesoris saja dan tidak harus ada dalam sebuah PC. Nah, yang selanjutnya yaitu monitor. Monitor adalah komponen utama untuk menampilkan apa yang sedang diproses PC dalam bentuk visual, sehingga kita dapat dengan mudah memahaminya. Monitor diproduksi menjadi dua jenis, yaitu tabung LCD atau Cathode Ray Tube dan juga LCD Liquid Crystal Display. Monitor LCD berbentuk lebih tipis dan lebih mahal harganya dibanding dengan tabung CRT. Selanjutnya yaitu proses perakitan komputer. Nah, yang pertama yang harus disiapkan untuk proses perakitan komputer yaitu menyiapkan motherboard. Nah, periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU speed multiplier dan tegangan masukkan ke dalam motherboard. Atur setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor. Nah, yang kedua yaitu memasang prosesor. Prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. Cara pemasangan prosesor jenis soket dan slot berbeda jenis soket. Tentukan posisi satu pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik segitiga atau lekukan. Tegangan posisi tuas pengunci soket untuk membuka. Masukkan prosesor ke soket dengan lebih dulu menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor hingga lubang soket. Rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. Turunkan kembali tuas pengunci. Jenis slotnya yaitu pasang penyangga soket pada dua ujung slot di motherboard sehingga posisi lubang pada bertemunya dengan lubang yang ada di motherboard. Masukkan pasak kemudian pengunci pasak pada lubang pasak. Selipkan card prosesor di antara kedua penyangga dan tekan hingga tepat masuk ke lubang slot. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan mengenai topik pada bab ketiga yaitu hardware komputer. Selanjutnya yaitu memasang heatsink. Fungsi heatsink adalah membuat panas yang ditimbulkan oleh prosesor lewat koneksi panas dari konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang tepat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan, sedangkan permukaan kotak pada heatsink dilapisi jam pengantar panas. Bila heatsink dilengkapi dengan fan, maka konektor power pada fan dihubungkan ke konektor fan untuk motherboard. Selanjutnya yaitu memasang modul memori. Untuk pemasangan modul memori ini terbagi menjadi dua jenis pemasangan, yaitu jenis SIM atau menyesuaikan posisi lekukan pada modul dengan tonjolan pada slot. Memasukkan modul dengan membuat sudut miring 45 derajat terhadap slot. Dorong hingga modul tegak pada slot. Tuas pengunci pada slot akan otomatis mengunci modul. Nah, yang kedua yaitu jenis DIMM atau ring. Cara memasang modul DMM dan RDMM sama dan hanya ada satu cara sehingga tidak akan terbalik karena ada dua lekukan sebagai penduang. Perbedaannya DMM dan RDMM pada posisi letakan. Rebahkan kait pengunci pada ujung slot, sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tunjukkan tonjolan pada slot, lalu masukkan modul ke slot. Kait pengunci secara otomatis mengunci modul pada slot bila modul sudah terpasang. Selanjutnya yaitu penyelesaian akhir, pasang penutup casing dengan menggeser, sambungkan kabel dari catu daya ke soket dinding, pasang konektor monitor ke port video card, pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada, hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port serial tergantung jenis mouse. Hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Periksa manual dari card adapter untuk mematikan lokasi portnya. Terakhir yaitu pengujian.
Komputer yang baru selesai dirakit dapat diuji dengan menjalankan program setup BIOS. Cara melakukan pengujian dengan program BIOS adalah seperti berikut, yaitu hidupkan monitor lalu unit sistem, perhatikan tampilan monitor dan suara dari speaker. Program FOS dari BIOS secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Bila terdapat kesalahan, maka tampilan monitor kosong dan speaker mengeluarkan bunyi beep secara teratur sebagai kode indikasi kesalahan. Periksa referensi kode BIOS untuk mengetahui indikasi kesalahan yang dimaksud oleh kode beep. Jika tidak terjadi kesalahan, maka monitor menampilkan proses eksekusi dari program FOS. Tekan tombol interupsi BIOS sesuai petunjuk di layar untuk masuk ke program setup BIOS. Periksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. Beberapa setting mungkin harus diubah nilainya, terutama kapasitas hard disk dan boot sequence. Simpan perubahan setting dan keluar dari setup BIOS. Setelah keluar dari setup BIOS, komputer akan meload sistem operasi dengan urutan pencaharian sesuai setting boot sequence pada BIOS. Masukkan diskette atau CD whatever yang Itulah berisi tadi sistem materi yang operasi sempat pada saya bawakan drive mengenai hardware pencaharian. komputer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kelebihan itu datangnya dari Allah dan kekurangannya itu datangnya dari saya pribadi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.